Yo Chelsea fans, welcome to Bridge of Blue with me Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas Tarik George versus Alejandro Garnacho ya. Karena diinformasikan bahwa Tarik George ingin pergi dari Chelsea untuk mendapatkan menit bermain, dan Garnacho yang lagi-lagi namanya keluar ke permukaan. Nah, gue akan membandingkan dua pemain ini seandainya memang transfer ini terjadi, apakah menjadi lebih baik atau justru menjadi downgrade buat Chelsea ya. Nah, sebelum gue mulai, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue. Jangan lupa buat dukung gue sampai ke 10.000 subscriber di akhir tahun, karena gue akan memberikan jersey vintage Chelsea buat kalian para subscriber gue. Jangan lupa juga buat follow gue di Instagram ya, karena gue selalu mengupdate informasi mengenai Chelsea minute by minute, hour by hour di channel gue di Instagram. Dan gue akan memberikan giveaway itu juga di start dari Instagram. Nah, kita mulai aja. Sebelum gue membahas topik kita di video kali ini, gue ada beberapa berita terupdate juga dari Chelsea ya. Yang pertama, Estevao resmi bergabung dengan first team di Cobham. Menurut informasi dari Edu 17 Burgos ya, diberitakan oleh Chelsea Dodgers, Estevao is already in London. He will start training with Chelsea tomorrow, full week. First contact with his new teammates and he has his presentation. Estevao ini seperti yang kita tahu ya, udah ditunggu-tunggu, wonderkid dari Brazil yang namanya sudah harum dari musim lalu, berhasil mencetak banyak rekor di Brazil ya, dan saat ini akan mulai bermain buat Chelsea mulai dari musim ini. Dan ini adalah minggu pertama dia berlatih full bersama first team squad, dan gue berharap semoga kehadirannya diterima dengan mudah ya, dan juga happy gitu ya. Dibantu oleh para senior-senior di Chelsea, ada Reece James, Tosin, dan Palmer juga yang kelihatannya udah sangat terkesan dengan permainan dari Estevao. Dan hopefully semoga musim pertama ini nggak rough ya buat Estevao, dan dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya ya. Nah, di berita berikutnya nih soal Xavi Simons dari Fabrizio ya. Xavi Simons sih kelihatannya udah enek banget sama RB Leipzig dan minta segera ditransfer out ke Chelsea ya. Menurut Fabrizio, Xavi Simons is starting to enter the moment where he says, "Okay, I've been waiting for weeks now. I want this transfer to happen." Ya. This is the feeling ya. The player no chance to keep him in term of extending his contract. Jadi nggak mungkin Xavi Simons sudah nggak mau diperpanjang kontraknya, dan dia hanya ingin pergi ke Chelsea ya. Dan Chelsea juga sudah menyiapkan biddingnya, tapi kelihatannya masih di bawah valuasi transfer yang diinginkan oleh RB Leipzig. Dan semoga sikap dari Xavi Simons ini membuat RB Leipzig bisa segera berubah pikiran, dan juga saga transfer Sesko ini tidak mengganggu transfernya Xavi Simons ke Chelsea ya. Dan gue juga sudah membahas mengenai Xavi Simons dan squad depth seandainya Xavi Simons ini bergabung ke Chelsea ya. Di card di atas sudah gue taruh, jadi tinggal klik aja buat kalian paham kira-kira apa fungsi Xavi Simons di Chelsea buat musim depan. Next nih ada berita bahagia tadi malam ya, di waktu Indonesia Barat. Official confirm Jorrel Hato joins Chelsea on 43 million euro deal from Ajax. Kontrak until June 2032 for the defender. Jadi Jorrel Hato sudah resmi diperkenalkan sebagai pemain Chelsea, sudah menggunakan baju home Chelsea terbaru dengan badge World Champion yang gak akan dipakai oleh tim lain selama 4 tahun ke depan. Kita coba lihat dulu ya video perkenalan Jorrel Hato ini ya, kira-kira seperti apa, karena gue udah lihat sebenarnya tapi baru cuplikannya aja. Sekarang kita coba cek dulu ya. Hato. Oke, dia masuk ke lapangan. Nah, sekarang kayaknya di seluruh photoshoot nih Chelsea dari Liam Delap udah pakai podium-podium gitu terus ya. Tapi ini langit-langitnya keren sih. Keren banget nih badge World Champion-nya. Oke, keren. Jorrel Hato ya, wonderkid dari Belanda ini akan bergabung dengan Chelsea musim ini dan langsung berlatih dengan para tim first team ya di Cobham.
Nah, interview dari Jorel Hato ini juga udah keluar di websitenya Chelsea, buat teman-teman bisa langsung cek aja. Dan kalau dilihat di sini ya, menurut Jorel Hato, I'm very excited, I'm so happy to be here. Chelsea is the best place for me to do that, so I'm very happy. This was for me the right time to make a big step to come for the Premier League, to come to Chelsea, and now I'm here. Ya, kelihatannya Jorel Hato ini juga adalah real true blue ya, proper Chelsea yang semoga aja bisa mencontoh step dari seniornya ya, Marc Cucurella ya. I was really thinking about my future and this is what I wanted. I think I will be a good fit for the way Chelsea are playing, so I was sure about taking my step to Chelsea. Jadi ya tanpa ragu-ragu Jorel Hato ya. Dan memang gue sih kalau jadi Jorel Hato juga gue nggak akan ragu untuk ditransfer ke Chelsea, apalagi di bawah Enzo Maresca ini. Memang Chelsea kelihatannya berkembang sangat pesat ya, dengan permainan yang eksplosif, possession, dan di Club World Cup juga kita bermain dengan sangat agile ya, dan kita punya beberapa pilihan opsi permainan yang menurut gue akan sangat menarik ditunggu di musim depan ya. Ya, good luck Jorel Hato ya, semoga nggak flop, tidak cedera, dan kita bisa melihat aksi Jorel Hato dengan performa dia terbaiknya ya di Chelsea di musim depan. Nah, dari berita selanjutnya ini juga dari Chelsea Dodgers ya, dilansir dari Luke Lass. Chelsea is in talks with 3 companies over front of shirt sponsorship and has shortlisted them. But Chelsea is asking for over 60 million pound sterling a year, hence the delay. The trio included a company from the Middle East. Ya, jadi ada 3 company yang katanya sudah di shortlist oleh Chelsea dan kemungkinan akan menjadi sponsor Chelsea di musim depan ya, di baju Chelsea buat 2025-26. Dan ekspektasinya sih katanya akan langsung dipakai di awal musim, berarti 17 Agustus, tinggal beberapa hari lagi ya. Dan semoga nih informasinya bisa cepat clear. Yang gue denger sih katanya ada Qatar Airways yang kemungkinan akan ikut bidding juga buat sponsorship ini, ada Fly Emirates juga. Nah, satu lagi gue nggak tahu kemungkinan apakah Damak yang sebelumnya di musim lalu sudah sempat sebentar ya ikut dengan Chelsea. Dan Damak juga menurut gue not so bad ya, dan gue gak tahu ini superstitious atau bukan, tapi begitu sponsor Damak kita langsung menang ya. Dan semoga aja kalau seandainya memang nanti jadi Damak lagi, itu menjadi sign positif ya buat Chelsea ya. Tapi 60 juta pound sih gede, dan ini semoga bisa memboost financial dari Chelsea ya. Kita tunggu aja kira-kira siapa yang akan menjadi sponsor resmi Chelsea buat musim depan. Nah, dan yang menarik di foto officialnya Chelsea ya, di perkenalan Jorel Hato ini ada komen dari Xavi Simons ya, "Me boy love." Dan ini mungkin semoga menjadi pertanda baik Xavi Simons segera bisa bergabung dengan Jorel Hato ya. Nah, kita langsung masuk aja di berita utama. Ini dia 12 jam yang lalu ya, eksklusif. Tariq George wants to leave Chelsea this month with reduced game time and Bundesliga club keen on signing him. Permanent move also possible. Chelsea prefer to keep George but accept his desire for regular football ya. RB Leipzig and Gladbach amongst club keen. Jadi ada 2 klub yang katanya sudah tertarik, yaitu RB Leipzig ya. RB Leipzig kita sedang mau mentransfer Xavi Simons dari RB Leipzig, dan mungkin you know the drill ya, seperti apa yang akan terjadi. Dan Gladbach, dan itu adalah 2 tim yang kemungkinan besar menjadi destinasi dari Tariq George. Gue gak tahu apa yang terjadi ya. Tariq George ini mungkin sudah merasa saatnya dia mendapatkan menit bermain, tapi gue setuju karena menit bermain itu sangat penting buat pemain muda untuk mengembangkan kemampuan dia dan tumbuh besar dengan game yang ada ya. Jadi itu menjadi lebih matang, menjadi lebih pengalaman. Jadi mereka bisa membuat decision making yang lebih baik lagi. Eksklusif juga dari Fabrizio ya, setelah postingan tadi, RB Leipzig have asked Chelsea about Tariq George during club-to-club talks for Xavi Simons.
you know the drill ya. Jadi kemungkinan besar mungkin nggak swap, tapi ada plus minus transfer yang mungkin akan terjadi antara Derrick George dengan Xavi Simons ya. Separate topic and not into same deal, but George has attracted interest from Bundesliga and Leipzig are keen. Is prepared to leave Chelsea due to limited space as revealed. Jadi ya semoga aja Derrick George bisa mendapatkan tempat terbaiknya kalaupun memang benar terjadi, dan kelihatannya ini akan terjadi karena ini kelihatannya inevitable. Jadi gue berharap semoga Chelsea bisa mendapatkan atau bisa memilih pilihan yang bijaksana buat Derrick George ya, karena kita tahu beberapa atau sering pemain muda dari Cobham yang kita lepas tiba-tiba bersinar kembali dan kita harus membelinya lagi dengan harga yang mahal ya. Yang pernah terjadi tuh Nemanja Matic ya ke Benfica, setahun atau 2 tahun kemudian dibeli lagi oleh Chelsea di eranya Jose Mourinho. Terus juga ada yang baru-baru ini ada Jamal Musiala yang ke Bayern Munchen ya, dan kita gagal mengamankan kontraknya dan akhirnya Jamal Musiala berkembang sangat pesat dan seperti pemain yang kita tahu sekarang. Di Inggris juga ada Ian Maatsen yang baru kita lepas musim lalu dan akhirnya berkembang sangat pesat juga. Ada juga Timo Livramento yang akhirnya saat ini bermain jadi pilarnya defense-nya Newcastle United ya, dan katanya sih mau dibeli oleh Liverpool juga ya, dan ini juga menjadi sebenarnya red flag buat Chelsea untuk lebih bijaksana dan mempertimbangkan matang-matang mengenai pemain-pemain mudanya ya. Jangan sampai nanti Derrick George dilepas ke RB Leipzig, akhirnya 2-3 tahun lagi kita harus membeli Derrick George dengan harga yang sangat mahal ya. Chelsea dan Garnacho nih bagaikan long live lovers ya, jadi nggak pernah stop. Menurut Fabrizio juga Garnacho nih sangat berharap ditransfer ke Chelsea, dan Chelsea juga menanti mengenai Garnacho, tapi masih melihat kemungkinan mungkin akan terjadi transfer di akhir-akhir jendela transfer karena Chelsea sebenarnya nggak begitu butuh-butuh banget juga, dan mungkin tergantung dengan transfernya dari Derrick George. Dan menurut gue Chelsea juga melakukan smart move ya dengan menunda transfer ini. Sampai saat ini nggak ada klub yang tertarik dengan Garnacho, belum ada tawaran resmi dari klub-klub lain, dan seandainya Chelsea hanya melakukan camouflage transfer yang kemungkinan besar cuma buat mengacak-ngacak Manchester United, gue juga nggak tahu ya, namanya juga business mind dari seorang Todd Boehly ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, apakah benar ingin mentransfer Garnacho atau tidak. Tapi kalaupun Garnacho memang masuk ke Chelsea, gue berharap semoga Garnacho ini fungsinya untuk menggantikan Derrick George ya, bukan untuk membuat squad jadi lebih gendut lagi, karena kemungkinan berat untuk menstabilkan squad yang terlalu gendut. Dan Derrick George ini mungkin akan menjadi trigger seandainya memang Chelsea benar-benar pengen merekrut Garnacho. Nah, coba kita lihat dulu Derrick George ya. Selama di Chelsea, Derrick George bermain kurang lebih hampir 60 game ya, dan menciptakan 8 gol dan 3 assist sepanjang musim dia bermain untuk first team player di Chelsea. Nah, kalau teman-teman lihat juga, gue bandingkan heat map-nya Derrick George di UEFA Conference League ya, karena memang di Conference League ini Derrick George ini banyak dimainkan dibandingkan dengan Premier League. Kalau kita lihat nih sangat versatile ya, dia bisa bermain di sebelah kiri, bermain di sebelah kanan, bahkan dia bisa atau beberapa kali dimainkan menjadi posisi striker di match-match Premier League ya, saat Jackson sedang dilanda oleh badai cedera. Nah, menurut gue versatility-nya Derrick George ini bisa menjadi nilai positif ya, dan nggak bisa digantikan oleh Garnacho, karena seperti yang kita tahu Garnacho ini banyak bermain di sebelah kiri dan AMC ya, di posisi nomor 10, dan posisi nomor 10 ini tentu posisi yang sudah memiliki pattern-patternnya dan para pemain sendiri ya, terutama saat nanti Xavi Simons juga masuk ke situ, dan gue menjadikan opsinya Garnacho ini hanya bermain di sebelah kiri. Nah, seandainya Garnacho tidak bisa mengembangkan permainannya di posisi kanan, kemungkinan besar Garnacho akan sulit buat dimainkan seperti halnya Jadon Sancho di musim lalu ya, karena hanya bisa bermain di sebelah kiri. Nah,
Gue coba membandingkan ya Derrick George dan Alejandro Garnacho nih. Ini data dua-duanya gue tarik dari SofaScore dari Premier League ya musim lalu. Kalau kita lihat Derrick George berumur 19 tahun, Garnacho berumur 21 tahun dengan tinggi yang hampir sama 180. Market value saat ini Derrick George ini di 10,3 juta euro, sedangkan Alejandro Garnacho ini di 42 juta euro ya. Average SofaScore ratingnya Derrick George 6,80, Garnacho 6,81. Nah kalau teman-teman lihat Garnacho ini kebanyakan bermain di sebelah kiri ya di Premier League kalau teman-teman lihat heat map ya. Sedangkan Derrick George memang nggak banyak waktu dimainkan di Premier League ya musim lalu. Tapi kalau dilihat di Conference League tadi dia bermain sangat versatile dari sebelah kiri, sebelah kanan di all area flank. Derrick George ini bisa mengisi kekosongan yang ada ya. Nah itu adalah salah satu poin plus dari Derrick George dan poin minus dari Alejandro Garnacho di transfer ini. Nah kalau dilihat secara possession map ya, ini gue tarik dari Sota Analis. Derrick George ini sepanjang 177 menit bermain di Premier League ini ya berarti ya. 61% posisi yang dimainkan itu justru menjadi seorang striker ya, false nine yang kita tahu dia juga sempat menciptakan gol melawan Fulham waktu itu ya, dan itu juga menjadi breakthrough buat Derrick George. Dan posisi yang paling sering dimainkan itu justru striker ya. Gue juga baru tahu ini setelah melihat data ini. Dan 35% itu bermain di posisi right wing dan 4% bermain di posisi left wing. Jadi memang ya itu lagi ya, kita lihat bahwa versatility-nya Derrick George ini cukup baik dan nanti akan ada data yang menunjukkan betapa impactful-nya Derrick George ini ya. Kalau Alejandro Garnacho ini seperti yang kita lihat ya, bermain 2195 menit di musim lalu di Premier League. 68,11% bermain sebagai left wing, 20% bermain sebagai right wing ya. Di posisi 3-4-2-1 yang dimainkan oleh Amorim saat ini. Nah, ada possibility Garnacho bisa memainkan dua flank ini ya. Semoga nanti Maresca bisa memoles Garnacho. Dan kita juga udah punya track record ya dari Madueke, terus juga Pedro Neto yang awalnya hanya bermain di satu flank aja dan akhirnya bisa dimainkan di kedua flank. Nah ini kalau kita lihat touch mapnya Derrick George sepanjang 295 menit ya di UEFA Conference League, nih gue coba ambil data terbanyak permainannya. 86% ini berhasil sampai ke tujuan atau sukses akurasinya ya sepanjang passing-passing yang dia buat sebanyak 295 passing dan 254 passing ini sukses dan 41 unsuccess pass, dan ini menurut gue juga cukup baik ya dilakukan oleh seorang anak muda. Jadi dia nggak kikuk atau dia tidak grogi saat memainkan pertandingan-pertandingan besar ya di turnamen-turnamen besar. Nah, di Premier League sendiri kalau kita lihat ya memang waktu bermainnya sedikit, tapi ini gue hanya menarik dari open play, pass and crosses itu ada 53 ya. Dan success rate-nya 79% ya, atau sebanyak 42 open play, pass dan cross yang sukses dibuat oleh Derrick George sepanjang musim lalu di Premier League. Kalau kita bandingkan dengan Garnacho ya di Premier League, secara open play, pass dan cross total 801 pass dan cross sudah dibuat oleh Garnacho sepanjang musim lalu, dan 79% juga nilai akurasi yang dilakukan oleh Garnacho. 629 cross dan pass yang sukses dan 172 yang unsukses. Jadi ini masih berimbang ya antara Garnacho dengan Derrick George walaupun menit bermainnya sedikit, tapi kita bisa lihat di Conference League saat dimainkan dengan menit bermain yang lebih banyak, percentage akurasi suksesnya itu naik sekitar 2% ya. Jadi ini hopefully bukan berita buruk buat rekrutmen kita Garnacho, tapi ini semoga bisa menjadi apa ya, perbaikan dari sisi Enzo Maresca ya seandainya memang nanti Garnacho masuk, dan semoga ini bisa
membentuk Garnacho menjadi individu yang lebih baik lagi. Nah, kalau dari kita coba cek ya, dari impact permainan yang dimainkan oleh Tyreek George dulu ya. Sepanjang 2024-25 ya, nih di posisi apa saja Tyreek George ini berhasil menciptakan gol dan assist. Yang pertama bermain di Conference League ya. Bermain di FA Cup third round melawan Morecambe. Ini dia berhasil menciptakan 2 assist bermain di left wing dan menjadi starting line up ya, bermain sepanjang 90 menit. Kemudian di match week 27 melawan Southampton, Chelsea menang 4-0. Dia bermain sebagai striker ya dan left wing. Ini bermain sebanyak 23 menit ya. Jadi substitution dan 23 menit dia berhasil menciptakan 1 assist dan 1 shot ya. Kemudian di Conference League juga di round 16 melawan timnya Kevin Dix ya, FC Copenhagen. Dia juga bermain sebagai forward dan menjadi starting line up, bermain di posisi right wing ya, 90 menit, berhasil menciptakan 1 assist, 1 shot dan 25 touch ya. Kemudian di quarter final Conference League ya, dia menjadi starting juga, bermain di posisi left wing dan striker, bermain sebanyak 74 menit ya, menciptakan 1 gol, 1 shoot dan 1 shoot on target dengan 44 touch. Di Premier League juga dia dimainkan ya, melawan Fulham. Ini adalah breakthrough-nya, bermain 13 menit ya dengan menciptakan 1 gol, 4 touch, dan ini sangat efektif ya, 1 gol, 1 shoot dan 1 shoot on target. Kemudian di semifinal Conference League dia juga bermain 90 menit ya sebagai midfielder left dan striker, berhasil menciptakan 1 assist ya. Dan ini juga menjadi lagi-lagi yang membuat kita merasa bahwa Tyreek George ini adalah wonderkid yang kita punya dan sangat potensial ya. Dan gue pribadi di beberapa video gue sebelumnya, gue bilang gue sangat excited menanti Tyreek George ini di musim-musim depan ya. Dan gue berharap semoga gue masih bisa melihat Tyreek George ini menggunakan seragam Chelsea. Kalaupun dia ditransfer, kemungkinan gue berharap ditransfer sebagai loan aja ya. Nah, di Club World Cup juga di group stage ya, dia bermain melawan Tunis. Itu Chelsea menang 3-0, bermain 23 menit langsung menciptakan 1 gol ya. Dan ini adalah bukti betapa impactfulnya Tyreek George, hanya dimainkan sedikit-sedikit saja tapi dia bisa membawa impact yang sangat luar biasa buat Chelsea, terutama saat game melawan Fulham ya. Nah, kita bandingkan dengan Alejandro Garnacho ya, di posisi apa saja dia berhasil menciptakan gol atau assist. Yang pertama di posisi right wing pada match pertama Premier League ya, bermain hanya 30 menit menciptakan assist. Kemudian di game week keempat ya, bermain 18 menit menciptakan gol. Kemudian di Carabao Cup melawan Burnley bermain sebagai AM ya, attacking midfield, bermain 83 menit menciptakan 2 gol dan 2 assist. Kemudian di Brentford di match week ke-8 ya, bermain sebagai left wing, hanya sebagai starter, bermain 89 menit dan berhasil menciptakan 1 gol. Manchester United menang 2-0 pada pertandingan di match week ke-8 itu. Kemudian melawan Leicester City di Carabao Cup 4th round, bermain sebagai starting juga, sebagai attacking midfield, 72 menit berhasil menciptakan 1 gol dan 1 assist ya. Melawan Leicester City lagi di match day ke-11 Premier League, ini dia tidak bermain sebagai starting line up tapi dimainkan hanya 34 menit di posisi left wing ya, berhasil menciptakan 1 gol. Europa League ini juga ya, di fase grup ya, melawan Bodo 90 menit bermain di attacking midfield, berhasil menciptakan 1 gol ya. Nah, setelah itu tidak banyak menciptakan gol, 1 assist. Ini FA Cup melawan Arsenal ya,
Tapi ini Manchester United menang penalti 79 menit dan menyumbangkan 1 assist. Kemudian di Europa League juga round 16 melawan Real Sociedad ya, bermain sebagai starting, ini menciptakan berhasil 1 assist. Melawan Real Sociedad juga 1 assist. Leicester City match week AM juga 1 gol, AM lagi Newcastle United 1 gol, tapi Manchester United kalah 1-4 melawan Newcastle United. Kemudian lawan Brentford juga 1 gol dan 1 assist, tapi kalah 3-4 ya di match week ke-35. Nah, sebagian besar assist dan peluang yang dilakukan oleh Garnacho ini terjadi di posisi attacking midfield. Nah, ini gue juga sangat khawatir karena kemungkinan besar dia tidak akan dimainkan di attacking midfield karena kita udah terlalu banyak pemain dan sistem yang sudah berjalan rapi ya. Di attacking midfield di nomor 10 tersebut ada Cole Palmer, Enzo, Estevao, Andre Santos, Joe Pedro, dan siapa saja yang bisa mengisi posisi tersebut. Dan Garnacho gue berharap semoga bisa maksimal di posisi left wing ya. Nah, dan gue mencoba mengkomparasi percentage karena secara playing time memang gak comparable ya antara Garnacho dan Terrick George. Tapi secara percentage tim sukses ya, per menitnya ya, per 90 menit ini ada GA gol dan assist sepanjang 90 menit ya. Kalau seandainya Garnacho dan Terrick George ini kita compare, ini keduanya berhasil, ini berdasarkan dari GA pribadi mereka ya, GA dan X goal dan X assist. Seandainya Garnacho dimainkan ini tidak membawa perubahan positif apapun terhadap permainan Manchester United, cara membaca seperti itu ya, makanya diberi -2. Tapi kalau Terrick George ketika dimasukkan, dia memberi impact yang signifikan dari perbandingan antara menit bermain dan GA-nya, itu dia berhasil mendapatkan atau berhasil menambahkan +4 ya dari tim suksesnya. Jadi setiap George main kemungkinan ada +4 GA yang bisa diciptakan oleh Chelsea di saat Terrick George dimainkan ya. Dan plus 90 menitnya ini plus 1,97. Dan buat Garnacho nih hanya minus poin 0,03. Jadi nggak banyak perubahan, bahkan dia bisa dragging down the team ya kalau dimainkan saat Garnacho dimainkan, cara baca seperti itu. Nah, kalau gol ini juga lumayan ya sebenarnya. Garnacho ketika dimainkan XG-nya itu plus 0,5 dan XG buat Terrick George ini justru lebih gede ya, plus 1,0 karena menit bermain Terrick George ini lebih sedikit. Dan per 90 menit XG dari Alejandro Garnacho hanya plus 0,01, sedangkan Terrick George ini plus 0,47. Berarti secara efisiensi dan impact permainan Terrick George ini jauh lebih besar komparasinya dibandingkan dengan Garnacho ya. Jadi ya gue berharap semoga Garnacho ini bisa segera memperbaiki diri ya dan mencari lagi posisi-posisi yang baik buat dia, karena seandainya memang dia menanti-nanti buat masuk ke Chelsea, seharusnya dia udah tahu dia nggak mungkin dimainkan di attacking midfield. Dia kemungkinan besar dimainkan di left wing ataupun right wing, dan gue berharap semoga off season ini adalah waktu buat Garnacho ini berlatih mematangkan posisi-posisi yang akan dia mainkan di Chelsea. Jadi pas dia masuk ke Chelsea, dia nggak perlu lagi buat adaptasi atau belajar lagi dari nol mengenai posisi-posisi tersebut ya. Nah, dan gue pribadi melihat ya, Garnacho dan Terrick George ini tentu punya perbedaan yang lumayan signifikan. Garnacho secara pengalaman dia sudah lebih pengalaman daripada Terrick George. Dia adalah pemain yang udah jadi ya, tapi memang ceiling playingnya nggak terlalu tinggi. Dia bukan pemain yang wah-wah banget. Dia bisa dikategorikan pemain mediocre yang so-so sebenarnya, makanya Chelsea nggak mau menebus dia lebih dari 30 juta. Sedangkan Terrick George ini memang raw banget, masih banyak hal yang perlu dia tingkatkan, terutama dari physicality-nya dan juga pengalamannya ya, karena kita lihat secara teknik mungkin Terrick George ini udah mateng, tapi secara physicality ini juga sedikit membuat
dia terhambat ya untuk berkembang di Premier League, makanya mungkin dia berusaha untuk mencari liga yang mungkin under the surface ya, di bawahnya Premier League, jadi dia bisa mengembangkan permainan di sana. Nah, gue sih lebih prefer kalau Tarik George ini buat di loan ya sebenarnya di transfer window kali ini, ataupun kalau memang permanen deal, gue berharap semoga Chelsea bisa membuat klausul buyback ya yang harganya sudah ditetapkan saat ini. Dan menurut gue market value buat Tarik George ini akan sangat worth it seandainya Chelsea berhasil menjual dia seharga 30 juta. Kalaupun dia nggak dijual, gue nggak masalah. Tapi kalau dijual hanya 10 juta, sangat disayangkan menurut gue ya. Karena ya ini udah teruji dia sangat impactful, apalagi kalau seandainya dia bermain di Jerman, gue yakin dia bisa langsung menjadi nyetel sih sebenarnya ya, langsung perform di Jerman. Nah, kenapa gue bahas ini antara Tarik George dan Garnacho ini? Karena menurut gue transfer Garnacho ini inevitable guys. Jadi ini nggak bisa dihindari, kemungkinan besar akan terjadi transfer Garnacho ini. Apalagi dengan kepergiannya Tarik George. Jadi makanya gue berharap teman-teman semua para True Blue bisa mendapatkan clear vision sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Garnacho di Chelsea ya. Nah, ya Garnacho sudah membuktikan diri di Premier League dan semoga Garnacho bisa langsung gacor ya di Chelsea dan kita nggak perlu lagi lihat drama-drama, dan semoga Enzo Fernandez juga bisa membuat Garnacho lebih baik lagi ya, bisa memimpin Garnacho dan malah nggak ketularan toxicity-nya Garnacho. Karena kita tahu Garnacho ini kakaknya ini cukup toksik ya dengan nyebar-nyebar informasi dan lain-lain. Bahkan saat di MU katanya dia kakaknya sempat nyebarin informasi mengenai strateginya MU dan lain-lain, dan itu sangat merugikan tim. Nah, gue berharap seandainya benar Garnacho ini mau ke Chelsea, Chelsea sudah clear punya hitam di atas putih untuk mengatur mengenai attitude-nya Garnacho off the field ya, karena itu juga sangat membahayakan dan dia bisa menjadi public enemy, dan gue nggak mau Chelsea hanya membawa toxic dan public enemy ke tim yang saat ini sudah kebentuk dan kita udah lihat kebersamaannya seperti apa, spiritnya seperti apa, dan semua sudah sangat kompak. Dan kalau dihancurkan oleh satu pemain ini, gue sangat menyayangkan hal tersebut ya. Nah, dan semoga aja nanti ini punya jalan terbaik ya antara Tarik George, Garnacho, dan Xavi Simons dan transfer-transfer yang kita nanti ya. Dan yep, itu aja video buat kali ini. Buat kalian yang baru join, jangan lupa buat subscribe, likes, dan komen video ini ya, supaya YouTube makin cinta sama Bridge of Blue dan bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber ya di akhir tahun, karena gue akan kasih kalian vintage jersey dari Chelsea ya. Dan jangan lupa juga buat follow gue di Instagram @nandasugiono, karena gue selalu update informasi mengenai Chelsea di sana. Ada video-video parodi dan lain-lain. Kalian harus join channelnya. Itu aja guys, jangan stop buat dukung Chelsea. Was blue always be blue, up the Chelsea.